Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Rizal, Farid, Ariski, Mutoharok, Najila. Untuk motivasi yang akan saya berikan pada hari ini yaitu belajar perlu kamu lakukan, jadi janganlah lelah dan ingin menyerah untuk belajar. Jalani saja penderitaannya sekarang, sebab suatu saat nanti kamu bisa hidup sebagai juaranya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, tujuan yang pertama yaitu menguraikan jenis-jenis pemeliharaan aset tetap. Lalu yang kedua, melakukan pencatatan tentang reparasi kecil dan reparasi besar. Dan yang ketiga adalah menghitung beban penyusutan setelah terjadi reparasi besar. Untuk materi pembelajaran yang sudah kita bahas minggu lalu adalah penyusutan aset tetap menggunakan metode jumlah angka tahun. Dan pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pemeliharaan aset tetap. Aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan lama-kelamaan pasti nilainya itu akan menurun, baik dari segi fungsi maupun dari segi masa manfaat. Untuk meminimalisir adanya penurunan fungsi dan juga masa manfaat dari aset yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan bisa melakukan pemeliharaan. Karena nanti apabila suatu aset fungsi dan masanya itu menurun, maka nanti tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh mesin tersebut nanti juga akan menurun. Dan penurunan tingkat produktivitas dari aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan nanti akan berimbas kepada laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk metode pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu model pembelajaran PBL. Jadi nanti kalian harus menyaksikan video pembelajaran yang saya tayangkan. Setelah itu kalian akan mengerjakan latihan soal secara mandiri. Lalu kalian akan berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok kalian, dan yang terakhir adalah presentasi. Sekarang saya akan menampilkan video pembelajaran. Nanti silakan kalian amati. Sambil kalian mengamati video pembelajaran yang saya tayangkan, silakan kalian catat hal-hal penting yang belum kalian ketahui. Nanti kalau sudah dicatat, boleh kalian tanyakan kepada saya setelah videonya selesai diputar. Berdasarkan video yang saya putar tadi, ada yang mau bertanya tidak? Mengapa untuk upgrading jurnalnya mendebit aset tetap dan mengkredit kas? Terima kasih. Ayo, siapa yang mau membantu menjawab pertanyaannya, Mbak Diva? Dikarenakan tujuan upgrading adalah untuk meningkatkan fungsi aset tetap. Semakin tinggi harga suatu aset, maka semakin baik fungsinya. Jadi perusahaan harus mendebit aset tetap. Mengapa di dalam upgrading itu nanti untuk debitnya itu menambah aset tetap dan kreditnya itu mengkredit kas? Dikarenakan sifat dari upgrading itu adalah menambah harga perolehan dari suatu aset. Jadi kita harus mendebitkan nama asetnya dan mengkreditkan kas. Apakah pengeluaran kas pada upgrading tidak dicatat sebagai beban? Gimana? Ada yang bisa bantu jawab tidak? Belum. Belum bisa? Kalau belum bisa, biar saya yang menjawab sendiri ya. Ya, mengapa di dalam upgrading untuk pengeluaran kasnya itu tidak dicatat sebagai beban? Karena upgrading itu kan masuk ke dalam reparasi besar ya. Dan di dalam reparasi besar itu nanti masuk ke dalam capital expenditure. Untuk reparasi yang jurnalnya itu dicatat sebagai beban, itu nanti adalah yang reparasi kecil. Kalau reparasi kecil nanti kita mendebitkan beban pemeliharaan dan kreditnya kas. Tapi kalau untuk upgrading tadi debitnya adalah, misalnya asetnya adalah mesin, kita debitkan mesin, dan kreditnya adalah kas. Sekarang kalian saya kasih latihan soal mandiri ya. Ada yang sudah selesai mengerjakan? Kalau sudah selesai,
ya. Kita mencari harga perolehan setelah upgrading terlebih dahulu. Caranya dengan menambah harga perolehan kantor sebesar 120 juta rupiah, ditambah pengeluaran upgrading sebesar 7.200.000 rupiah. Ketemu hasil harga perolehan setelah upgrading sebesar 127.200.000 rupiah. Yang kedua, kita mencari nilai reproduksi. Caranya dengan mengurangi harga perolehan setelah upgrading sebesar 127.200.000 rupiah dengan nilai sisa sebesar 12 juta rupiah. Ketemu hasil nilai reproduksi sebesar 115.200.000 rupiah. Kemudian kita mencari sisa nilai reproduksi setelah upgrading. Caranya dengan mengurangi nilai reproduksi akumulasi peralatan kantor. Maka ketemu nilai reproduksi setelah upgrading sebesar 70 juta 200.000 rupiah. Untuk soal yang nomor 1 kan harga perolehannya itu 120 juta ya. Lalu untuk pengeluaran upgradingnya 7.200.000 dan harga perolehan setelah upgrading menjadi 127.200.000 dan dari harga perolehan setelah upgrading dikurangi dengan nilai sisa sebesar 12 juta rupiah, maka nilai reproduksinya akan berkurang menjadi nilai produksinya hasilnya adalah 115.200.000. Jumlah untuk akumulasi penyusutan peralatan kantor jumlahnya menjadi 45 juta rupiah digunakan untuk mengurangi nilai reproduksi. Maka nilai sisa reproduksi setelah upgrading menjadi 70.200.000. Dan setelah diadakan upgrading, nanti untuk beban penyusutannya jadi berubah ya. Nanti untuk beban penyusutan dari 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Maret, beban penyusutannya adalah 5.250.000 dan penyusutan dari 1 April sampai dengan 31 Desember hasilnya adalah 8.775.000. Maka jumlah beban penyusutan untuk tahun 2019 yaitu 14.025.000 rupiah. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Ayo siapa yang mau membacakan jawabannya yang nomor 2? Yang nomor 2 kita mencari nilai reproduksinya dulu sebelum determin. Jadi harga perolehan mobil dikurangi dengan nilai sisa yaitu 100 juta dikurangi dengan 20 juta ketemu nilai reproduksi sebesar 80 juta. Nah setelah itu kita mencari akumulasi penyusutan mobil setelah determin dengan cara jumlah akumulasi penyusutan sebelum determin dikurangi dengan pengeluaran determin yaitu 32 juta dikurangi dengan 2 juta ketemu hasil akumulasi penyusutan mobil setelah determin sebesar 30 juta. Nilai reproduksi sebelum determin dikurangi dengan akumulasi penyusutan mobil setelah determin yaitu 80 juta dikurangi 30 juta ketemu hasil 50 juta. Jadi untuk soal kedua kan tadi harga perolehannya 100 juta ya, dikurangi dengan nilai sisa 20 juta, maka nilai reproduksinya adalah 80 juta. Lalu untuk akumulasinya karena perusahaan menggunakan metode garis lurus, maka beban penyusutan tahun 2017 besarnya 14.666.666,67. Lalu tahun 2018 penyusutannya 16 juta dan tahun 2019 penyusutannya 1.133.333.333,33 dan jumlah akumulasi penyusutan sebelum determin adalah 32 juta ya. Lalu untuk pengeluaran determinnya kita gunakan untuk mengurangi akumulasi yang sudah terjadi. Maka untuk akumulasi penyusutan mobil setelah determin menjadi 30 juta. Dan nanti untuk akumulasi penyusutan mobil setelah determin digunakan untuk mengurangi nilai reproduksi. Maka nilai reproduksi mobil setelah determin adalah 50 juta. Lalu untuk
beban penyusutan mobilnya karena sudah dilakukan perbaikan. Kan di sini nilai sisanya 50 juta ya, 50 juta dibagi dengan 4 tahun, maka penyusutan per tahunnya adalah 12 juta. Dan untuk beban penyusutan pada tahun 2019 di sini kalau yang sebelum betterment itu berarti dari Januari sampai dengan tanggal 31 Juni ya, besarnya adalah 1.333.333,33. Lalu yang dari 1 Februari, yang tadi 1 Januari sampai dengan 31 Januari ini ya? Iya. Lalu yang ini 1 Februari sampai dengan 31 Desember. Jumlahnya adalah 11.458.333,33. Maka jumlah beban penyusutan untuk tahun 2019 yaitu 12.691.666. Sekarang kalian saya minta untuk berdiskusi kelompok. Untuk anggota dari kelompok 1 yang pertama Diva, Farid, Elisa, dan Lulu. Kelompok 2 Laili, Putri, Rizal, Sonia, dan Vero. Lalu kelompok 3 Meli, Winarti, Ibnu, sama Solihah. Nah sekarang silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Saya kasih waktu selama 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perhitungan beban penyusutan kendaraan yang baru, pertama kita perlu mencari nilai reproduksi dengan cara harga perolehan kendaraan sebesar 260 juta dikurangi dengan nilai residu sebesar 40 juta. Jadi nilai reproduksi yaitu 220 juta. Kemudian kita perlu menghitung jumlah akumulasi setelah betterment dengan cara jumlah akumulasi sebelum betterment dikurangi dengan pengeluaran betterment, yaitu 110 juta dikurangi dengan 5 juta. Jadi ketemu jumlah akumulasi setelah betterment yaitu sebesar 105 juta. Kemudian kita perlu menghitung sisa nilai reproduksi setelah betterment dengan cara nilai reproduksi dikurangi dengan jumlah akumulasi setelah betterment yaitu 220 juta dikurangi 105 juta. Jadi ketemu sisa nilai reproduksi setelah betterment yaitu sebesar 115 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Maka pengeluaran betterment harus dimasukkan ke dalam hitungannya setelah akumulasi penyusutan. Terima kasih. Baik, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Putri Sonia. Kenapa untuk pengeluaran betterment-nya dimasukkan ke dalam hitungannya setelah akumulasi penyusutan? Dikarenakan sifat dari betterment adalah untuk menambah masa manfaat. Jadi kita harus mengurangi akumulasi penyusutan supaya nilai residunya bertambah dan masa penggunaannya menjadi lebih lama. Apakah sudah jelas Mbak Putri? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu seperti yang dijelaskan oleh kelompoknya Mbak Sinta tadi ya. Jadi mengapa apabila perusahaan mengeluarkan betterment kok nanti digunakan untuk mengurangi akumulasi penyusutan? Jadi di sini kalau betterment itu kan fungsinya untuk menambah itu ya masa manfaat suatu aset ya. Jadi kalau kita mau menambah masa manfaat dari suatu aset, kita harus mengurangi akumulasi
menjadi bertambah. Karena di sini nilai bukunya bertambah, maka nanti masa manfaat dari asetnya juga akan bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhitungan beban penyusutan yang baru, yaitu kita harga perolehan sebesar 150 juta ditambahkan pengeluaran upgrading sebesar 8 juta menjadi harga perolehan setelah upgrading sebesar 158 juta. Setelah itu, kita mencari nilai reproduksi dengan cara harga perolehan setelah upgrading sebesar 158 juta dikurangkan dengan nilai sisa sebesar 30 juta menjadi 128 juta. Langkah yang ketiga, kita mencari nilai sisa reproduksi setelah upgrading, yaitu dengan cara nilai reproduksi sebesar 128 juta rupiah kita kurangkan jumlah akumulasi penyusutan mesin sebesar 55 juta rupiah menjadi 73 juta rupiah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah di sini ada yang mau ditanyakan? Setelah perusahaan melakukan upgrading, apakah beban penyusutannya pasti berubah? Karena pada soal yang nomor 2 ini kita menggunakan cara upgrading, otomatis kita akan menambah harga perolehan yang nantinya pastinya beban penyusutan kita juga akan bertambah seperti itu. Apakah sudah jelas, Mbak? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijelaskan oleh kelompoknya Mbak Nadila tadi ya. Jadi pada saat perusahaan itu mengeluarkan upgrading, nanti untuk harga perolehannya itu akan kita tambahi supaya nanti kalau harga perolehan suatu aset itu bertambah, maka nanti manfaat yang diberikan oleh aset tersebut juga akan bertambah. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk membuat kesimpulan bersama-sama. Tadi kan